Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Vino dengan NIM 165121110. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan PAS saya, yaitu mixed use building dengan pendekatan konservasi energi dan tepat guna lahan di Kota Batam. Dimulai dari latar belakang yang mana pertumbuhan di Kota Batam tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup. Hal ini kemudian berpengaruh pada tingginya kebutuhan perekonomian, hunian, dan meningkatnya penggunaan energi, khususnya transportasi. Batam Center sendiri mengalami kasus yang serupa di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang padat namun belum terintegrasi fungsinya satu sama lain. Batam Mixed Use Building ini berdiri di atas lahan seluas 11.500 meter persegi atau 1,1 hektar, yang mana bangunan ini mewadahi beberapa fungsi yaitu hunian dan komersil dalam satu bangunan. Batasan perancangan yang saya pilih yaitu mixed use building, konservasi energi, tepat guna lahan, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Di mana mixed use building adalah bentuk dari bangunan, konservasi energi dan tepat guna lahan adalah pendekatan, pusat perbelanjaan dan apartemen adalah fungsi bangunan. Setelah melakukan kajian, saya menemukan aspek arsitektural yang kemudian nantinya akan berpengaruh kepada kriteria-kriteria perancangan. Kemudian, dari kriteria-kriteria tersebut muncul persoalan yang nantinya akan dikembangkan menjadi konsep dari perancangan. Kajian yang saya lakukan salah satunya presiden perancangan, di mana terdapat 5 presiden, diantaranya Day Street Apartemen Australia, kemudian Luminos Transparent Mixed Use Tower di Prancis. Keduanya memiliki fungsi atau rancangan yang baik dalam membuat bangunan mixed use. Seperti Day Street Apartemen, salah satunya menggunakan material shading dari jaring metal yang mana ini dapat di-adjust oleh penggunanya. Kemudian, hal ini akan berpengaruh kepada aspek konservasi energi. Sedangkan pada bangunan luminos, aspek yang paling berpengaruh yaitu terdapat ruang transisi sebagai sarana interaksi sosial, yaitu interconnection space, di mana fungsi ruang ini akan menghubungkan bangunan mall dan bangunan apartemen di dalamnya. Selanjutnya, saya melakukan kajian pada regulasi kawasan, yaitu KDB sebesar 70%, yang mana luas site yaitu 11.500 meter persegi dengan KDB 70%, yaitu 8.050 meter persegi yang dapat dibangun pada area site. Kemudian KLB yaitu 6,4, di mana hal ini memungkinkan kita untuk membangun 10 lantai. Kemudian LTH 30%, yang mana artinya 3.450 meter persegi dari site harus ruang terbuka hijau. Kemudian total semua fungsi yaitu 28.788 meter persegi. Setelah itu saya melakukan pola perilaku pengguna yang nantinya akan mempengaruhi konsep organisasi ruang, yaitu berdasarkan fungsi dan detail. Bagian terpenting dari keduanya yaitu interconnection space, di mana interconnection space merupakan bagian tengah dari kedua fungsi dan menghubungkan fungsi satu dan fungsi lainnya. Setelah itu hasil rancangan saya yaitu situasi dari kawasan di mana bangunan dibangun di depan Jalan Reformasi. Kemudian bisa dilihat dari blok-blok warna pada area, yaitu terdapat area hijau, fasilitas pemerintahan, komersil, dan industrial. Dari gambar ini, Batam Center mempunyai zoning yang lengkap namun belum terkoneksi satu sama lain fungsinya. Batam Center berjarak masih cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, yaitu lebih dari 300 meter, sehingga masyarakat akan lebih
memilih untuk menggunakan transportasi kendaraan bermotor. Hal ini yang membuat mixed use building sangat diperlukan pada area sana. Selanjutnya sidewalk. Pada bangunan terdapat 2 drop-off, pusat perbelanjaan, apartemen, dan kemudian service area dan fungsi parkiran. Drop-off terdapat pada bagian utara dan timur pusat perbelanjaan. Kemudian service area terdapat pada area pusat perbelanjaan dan apartemen. Kemudian parkiran terdapat gedung parkir dan basement. Selanjutnya itu denah lantai 1. Selanjutnya adalah lantai tipikal, di mana lantai 3 sampai 7 ini merupakan apartemen dengan tipe studio dan 2 bedroom. Kemudian 8 sampai 10 yaitu tipe 2 bedroom dan tipe 3 bedroom. Salah satu rancangan yang saya pilih di mana air hujan harus diresapkan ke dalam tanah. Kemudian setelah saya hitung kebutuhan sumur resapan pada area saya yaitu sebanyak 24 titik sumur resapan. Kemudian rancangan utilitas, dan kemudian untuk listrik, kemudian konsep rancangan lanskap yang mana ini merupakan kriteria ASD 5 di mana harus menggunakan tanaman-tanaman yang sesuai dengan Permendagri nomor 1 2007 pasal 13 dengan komposisi 50% lahan tertutup. Jadi baik itu rooftop, roof garden ataupun di site. Rencana lanskap ini dilakukan penulis memiliki tujuan untuk memelihara atau memperluas hijauan kota dalam meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat polutan, mencegah erosi tanah, mengurangi beban sistem drainase, dan tentunya menjaga keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. Kemudian free barrier design, jadi terdapat ramp pada area timur dan area utara site, dan terdapat lift pada bagian tengah apartemen dan pusat perbelanjaan. Kemudian fire protection plan. Kemudian rancangan eksterior di mana sudut bangunan menggunakan perpaduan yang antara lain materialnya itu beton, kayu, dan metal. Sebagaimana material tersebut untuk membangun nuansa industrial. Ditambah dengan aksen aluminium warna hitam berpola bujur pada entrance untuk memberikan kesan elegan. Kemudian selanjutnya pada rancangan fasad apartemen di bagian sisi barat terdapat panel yang berupa shading yang dapat di-adjust jadi semacam rolling window, di mana hal ini menggunakan material jaring aluminium yang berwarna cerah dan nantinya akan berpengaruh kepada nilai LTV yang akan saya lampiaskan di belakang. Rolling window ini juga dapat bermanfaat bagi pengguna, di mana pengguna tetap bisa mengatur seberapa intensitas cahaya yang ingin masuk ke dalam unit apartemennya. Namun apabila memang ingin menutup semua, Anda tetap bisa melihat view keluar daripada unit apartemen. Kemudian green roof, saya membagi kedua jenis green roof, yang mana ini juga berpengaruh kepada sistem struktur bangunan, di mana semi intensif pada bagian atas parkiran, kemudian ekstensif green roof pada bagian atas pusat perbelanjaan. Semi intensif green roof ini nantinya titik-titik pohon akan saya tempatkan di bagian kolom, yang mana ini akan membantu struktur bangunan untuk tidak terlalu terbebani. Kemudian selanjutnya adalah rancangan interior pusat perbelanjaan. Pada area pusat perbelanjaan terdapat area-area hijau, yang mana ini juga dapat dijadikan communal space, ada tempat duduk di dalamnya. Kemudian dari
tempat tersebut bisa melihat ke area-area pusat perbelanjaan ataupun masuk ke dalam interconnection space. Pada area interconnection space, menuju ke fungsi apartemen terdapat open space dengan area tempat duduk dan tanaman hias. Kemudian ada pohon untuk berteduh. Kemudian penggunaan perkasan pada interconnection space ini diminimalisir, di mana bagian bawah kemudian itu langsung tanah dan sumber resapan. Kemudian rancangan interior apartemen. Terdapat 2 pintu masuk ke dalam apartemen, yang mana ini merupakan respon terhadap privasi dari pengguna apartemen. Terdapat pintu dari interconnection space dan pintu dari utara apartemen. Selanjutnya, ini merupakan rancangan interior apartemen tipe studio. Kemudian rancangan interior apartemen tipe 2 bedroom, di mana memiliki 2 kamar tidur, 1 dapur, 1 ruang makan, dan 1 ruang keluarga. Yang mana pada tipe 2 bedroom ini terdapat detail rolling window. Kemudian rancangan interior apartemen tipe 3 bedroom. Rancangan 3 bedroom ini memiliki 3 kamar tidur, kemudian 1 ruang keluarga, 1 dapur, 1 ruang mesin cuci, kemudian 1 toilet umum, kemudian 1 ruang makan. Selanjutnya adalah konsep rancangan fasilitas pengguna sepeda, yang mana ini juga menjadi salah satu kriteria tepat guna lahan atau ASD, di mana pada bangunan saya terdapat 156 parkiran sepeda. Hal ini juga diakomodasikan dengan penggunaan kamar mandi, yang mana terdapat juga 10 kamar mandi pada area di dekat parkiran sepeda. Selanjutnya, rancangan struktur bangunan menggunakan struktur fondasi cakar ayam dan morpile. Kemudian untuk pada bagian tengah itu menggunakan beton, kolom beton, balet beton, kemudian dinding bata dan beberapa beton, kemudian lantai menggunakan beton dan 4 lantai juga menggunakan beton. Kemudian untuk bagian rangka atap menggunakan dak atau beton juga, yang mana nantinya beton ini beton waterproofing tentunya. Selanjutnya adalah rancangan struktur atap, yang mana ini merupakan focal point pada rancangan mixed building ini, di mana struktur ini menggunakan hollow column tapi beton. Kemudian skin konkrit yang juga kemudian menggunakan skin arsitektural yang juga konkret. Kemudian skylight itu merupakan clear glass, dan wireframe yang mana itu menggunakan baja. Dan ini adalah uji desain pada bagian OCTV. Hal ini dipengaruhi oleh detail rolling window. Pada perhitungan OCTV sangat dipengaruhi penggunaan rolling window ini, yang mana pada saat rancangan tidak menggunakan rolling window, penilaian OCTV sebesar 40,01 watt per meter persegi, yang mana ini tentu saja tidak sesuai dengan SNI. Setelah saya melakukan atau menambahkan rolling window pada rancangan, nilai OCTV berubah menjadi 33,2 watt per meter persegi. Hal ini tentu saja sesuai dengan SNI, yang mana SNI memerlukan 35 watt per meter persegi. Kemudian melakukan uji desain pada EEC ventilasi, yang mana EEC ventilasi ini mendorong perancangan untuk menggunakan pengawalan alami pada area-area strategis. Pada pusat perbelanjaan bisa dilihat
bagian tengah interconnection space dapat dimasuki angin, yang mana saya melakukan respon terhadap angin pada area posisi panjang ini dengan memberikan koridor angin yang nantinya dimasuki pada area utara oleh angin. Angin terbesar itu terdapat dari area utara sebesar 4,1 meter per second. Kemudian angin ini nantinya masuk ke dalam, kemudian akan menjadi pengawan alami pada bagian interconnection space atau bagian tengah mall seperti itu. Kemudian area-area service juga dapat dimasuki oleh angin tersebut. Kemudian untuk apartemen itu pada bagian koridor di bagian utara saya luangkan bukaan yang mana nantinya ini dapat dimasuki oleh angin. Selanjutnya adalah 3D Axonometry Exploded. Bangunan mix ini terdapat basement di bagian bawah yang mana ini akan mengakomodasi bagian service PGWT atau powerhouse, kemudian parkiran, dan ruang-ruang keamanan seperti ruang CCTV. Kemudian GF atau ground floor itu terdapat interconnection space, minimarket, pusat perbelanjaan, department store, kemudian toilet dan parkiran. Ini terdapat pada fungsi gedung parkir. Kemudian untuk lantai 2 itu terdapat gym, ballroom, tenant, kemudian department store dan parkiran. Kemudian untuk lantai 3 yaitu roof garden, food court dan apartemen. Kemudian untuk lantai 4 yaitu apartemen tipe studio dan 2 bedroom. Dan lantai 7 itu sama seperti lantai 3 dan 4. Kemudian untuk lantai 10 yaitu apartemen yang dengan tipe 2 bedroom dan 3 bedroom. Sekian laporan dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan video animasi dari rancangan mixed building di Kota Batam. Terima kasih.